10 juta itu kan duit yang gede ya, tapi kalau salah digunain yang bikin kita akhirnya salah beli laptop di akhir 2025 ini, kalian akan dapat sebuah sampah elektronik yang lumayan mahal. Jadi di video ini gue udah kumpulin 5 laptop 10 jutaan, ada yang speknya dewa yang bisa libas GTA 5, ada yang cuma jualan merek, bahkan ada yang baterainya lebih awet dari jabatan politik. So, tonton video ini sampai tuntas. Rekomendasi laptop 10 jutaan untuk mahasiswa dan kantoran di 2025. Oke, balik lagi sama gua. Sesuai request kalian yang cukup banyak di kolom komentar ya. Rata-rata mahasiswa semester akhir yang laptopnya udah ngap atau budak korporat yang baru aja dapat bonus akhir tahun. Hari ini kita bahas rekomendasi laptop 10 jutaan yang worth it yang bisa kalian temui di penghujung 2025 ini. Kriteria gue simple, gue nggak peduli mereknya apa, gue lihat price to performance, good quality sama fitur yang relevan buat tahun 2026 nanti. Kita bakal bahas dari yang paling biasa aja sampai yang bikin gue geleng-geleng. Dan disclaimer, gue bakal ngomongin ini belak-belakan ya. Kalau jelek bakal gue bilang jelek, kalau bagus gue juga bakal puji. Nggak ada titipan brand sama sekali di video ini ya. Kita mulai dari kontender pertama, ini MSI Modern 14C7M yang harganya kurang lebih 10.900.000 rupiah, 10,9 juta lah ya. Yang pas gue lihat laptop ini secara spek, secara pengetesan Cynemax 23 dan kawan-kawan itu ada perasaan mixed feeling ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Pertama, dapur pacunya Ryzen 7 7730. Oke, dia emang arsitektur lama Zen 3, tapi ada satu DNA AMD yang nggak hilang di sini. eGPU Radeon grafiknya yang cukup kenceng di kelas harganya walaupun bukan seri terbaru. Grafis bawaan AMD itu emang secara historis kan emang lebih ngegas ya dibanding grafis Intel biasa di kelas yang sama. Jadi buat kalian mahasiswa yang lagi mumet ngerjain bab 4 skripsi terus pengen escape sebentar main Valorant atau Dota 2, laptop ini masih sanggup jalanin di settingan yang kompetitif dengan frame rate yang playable. Tapi ingat, karena RAM-nya masih DDR4 onboard dan speednya cuma 3200 MHz doang, jadi jangan harap bisa main game AAA yang berat kayak Cyberpunk ya. Itu nanti bakal meledak. Dan masalah fatalnya di laptop ini adalah baterainya yang cuma 39 Wh. Di tahun 2025 ini standar minimal laptop itu yang 14 inch yang menurut gua itu di angka 50 Wh sih. 39 Wh itu kapasitas laptop 5 jutaan. Jadi meskipun dia bisa dipakai gaming tipis-tipis, lu bakal sering jadi wall hugger ya, alias fakir colokan ya. Jadi nyari-nyari colokan terus tuh saat di cafe maupun di tempat lain yang saat pakai laptopnya gitu kan. Dan kesimpulannya laptop ini menurut gua nanggung, kecuali lu dapet laptop ini dengan harga yang kompetitif banget, diskonnya gede gitu kan, 8,5 mungkin itu bakal menarik ya. Dan agak sulit juga gua rekomendasiin secara objektif ya dibanding kompetitornya. Lanjut kedua, laptop idaman IT support dan anak-anak IT biasanya, yakni Lenovo ThinkPad M14 Gen 7. Harganya ternyata cuma 10,9 jutaan aja. Ada yang murah ternyata sekarang ThinkPad yang baru gitu kan. Kalau dulu kan ThinkPad terkenalnya mahal gitu ya, 20-30 harga barunya. Ternyata di 2025 ini ada juga kok yang harganya murah, terjangkau dan nggak bikin kantong kering. Jujur prosesornya ini Intel Core 3 100U yang kalau kita terjemahkan ke bahasa manusia ini rebranding dari Core i3. Core-nya cuma 6 dan kalau diadu sama raw performance apalagi grafisnya sama Ryzen tadi ini kebantai sih. Jadi menurut gua lu jangan mimpi main game berat di sini. Intel grafik bawaannya bakal ngos-ngosan banget. Tapi kenapa laptop ini masuk list? Karena reliability dan upgradability. Laptop ini punya 2 slot RAM SODIMM DDR5. Lu beli sekarang 8 GB bawaannya, bulan depan lu bisa colok jadi 64 GB sekaligus dengan gampang. Ini fitur yang cukup menarik. Di era laptop 10 jutaan banyak yang pakai RAM solder. Build quality juga udah menarik, udah ada standar militer STD 810H. Jadi lu mau bawa ini desek-desekan di KRL pas rush hour di Manggarai gitu kan, dia bakal bertahan hidup, bakal nggak gampang rusak. Portnya juga ada Thunderbolt 4 dan RJ45, jadi udah cukup lengkap.
buat anak jaringan ini sebuah nyawa yang harus ada gitu kan. Ibaratnya gini, ThinkPad M14 ini kayak pejabat senior, gerakannya mungkin nggak terlalu cepat dan lebih ke agak lambat, nggak ngerti teknologi AI kekinian, nggak bisa diajak main game, tapi posisinya kuat banget, susah digeser dan tahan banting kalau di demo mahasiswa. Lu bayar 10,9 juta bukan buat kecepatan atau gaming, lu bayar buat ketenangan hati dan keyboard yang enak banget buat dipakai ngetik ribuan halaman skripsi. Sekarang kita ke primadona selanjutnya, ya ini Asus ExpertBook PM1403 CDA. Harganya itu startnya di 10 juta lebih dikit, 10.090.000 tepatnya. Ini sebuah definisi laptop yang punya tampilan low profile tapi sangat sangar, sangat kuat, sangat berotot gitu loh. Tampilannya emang biasa aja, cenderung ya laptop biasa gitu, kayak laptop inventaris perusahaan gitu ya. Ini biasa aja pokoknya ya. Tapi lihat jeroannya, dia pakai Ryzen 7 7735HS yang dikawinin sama Radeon 680M, dan dia udah bisa lu banting, tekan, bahkan lu injek dengan tanpa masalah. Kita pernah ngetes langsung. Waktu itu Rias ada bikin short videonya dan gua pun udah review laptop ini dan gak kenapa-napa. Ditumpahin air, diinjak itu gak kenapa-napa. Ini salah satu laptop yang paling the best dari segi build quality untuk harga 10 jutaan di tahun 2025 ini. Dan gak ada masalah sedikit pun ya, aman-aman aja. Dan laptop lain, Razer bahkan yang harganya kurang lebih 30-40 juta itu rusak. Dan dengerin baik-baik, si Radeon 680M yang ada di laptop ExpertBook ini bukan eGPU biasa, eGPU kaleng-kaleng. Ini basisnya pakai arsitektur RDNA 2. Ini mirip-mirip sama sebuah eGPU di konsol ROG Ally yang terkenal kenceng sama bisa dimainin untuk game AAA, tapi ya tentu beda basis performanya, makanya ya harganya juga beda gitu kan. Jadi misal lu lagi bosan di kantor pas jam istirahat atau suntuk nunggu dosen pembimbing gitu kan, laptop ini bisa untuk main game bahkan AAA di settingan 1080p, tapi tentu dengan settingan yang disesuaikan. Kayak GTA 5, Forza Horizon ini udah bisa jalan smooth di laptop ini. Jadi buat lu pelajar yang haram minta laptop gaming ke ortu, ini merupakan salah satu solusi yang menarik juga. Bilang aja ini laptop bisnis buat belajar lah gitu ya. Padahal malamnya bisa jadi mesin push rank kalian gitu kan di Valorant gitu kan. Plus ada poin plus juga, RAM bawaannya ini udah 16GB DDR5 dan masih ada satu slot SSD kosong. Jadi lu bisa pasang SSD kedua khusus buat nyimpen koleksi game Steam lu biar nggak campur sama file-file tugas maupun file kantor gitu kan. Minusnya cuma satu sebenarnya, nggak ada lampu keyboard ataupun backlit di laptop ini, tapi siapa peduli kalau performanya ya kenceng gitu kan. Next ada HP OmniBook 3 NGI, harganya kurang lebih 10,9 juta juga. Laptop ini mencoba menyeimbangkan segala yang menurut gua. Poin utamanya adalah RAM 24GB LPDDR5X. Ini angka ganjil tapi sweet spot. Lu nggak perlu khawatir laptop ini bakal nge-freeze saat dipakai share screen, zoom sambil buka puluhan tab Chrome. Prosesor Ryzen i5 340, iGPU-nya pakai Radeon 840M. Ini arsitektur grafis yang lebih baru lagi ya, RDNA 3.5. Dan apa artinya? Artinya dia punya akselerasi untuk render video bahkan di CapCut maupun Premiere Pro yang lebih ngebut. DNA gamingnya juga ada, tetap ada buat main game bola kayak EAFC 24, 25 atau game casual kayak Fall Guys pas lagi burnout gitu kan. Ini laptop bisa, dan laptop ini bisa jalan dan mainin game-game tersebut maupun dipakai buat high performance tanpa ngasih suara fan sebising jet tempur. Jadi nggak seberisik itu untuk fan-nya. Dan HP OmniBook ini menurut gua adalah sebuah laptop all-rounder ya. Dia multitaskingnya tuh oke, buat kerja beratnya juga oke karena RAM-nya udah 24GB, tapi punya sisi gelap yang asik buat diajak main game santai berkat eGPU Radeon ya. Jadi kayak ya dipakai kerja bisa tuntas cepet, hiburan juga puas gitu kan. Nah terakhir, dan ini yang paling bikin gua excited sekaligus was-was ya, ini Acer SwiftGo 14 AI. Harganya paling murah ya di 9,6 jutaan. Bahkan kalau misalkan kalian dapat voucher bisa lebih murah lagi kan. Kenapa murah? Karena dia pakai Snapdragon X Plus ya, yang pakai ARM based arsitektur ya. 14,5 inch, WUXGA 120Hz, 100% sRGB, dan storage-nya udah 1 TB. Baterainya bisa tembus 20 jam, pemakaian nyata bukan tes benchmark doang.
Sumpah ini baterainya ini lebih awet dari koalisi partai politik di Indonesia yang pagi masih penuh, malam bisa sisa dikit gitu kan. Nah kalau di laptop ini pagi masih penuh, malam masih sisa banyak kayak gitu. Jadi stabil dan sustain banget. Tapi buat lo yang tadi ngarep gaming, jadi lebih baik mundur kalau misalkan tertarik sama laptop ini, karena ini ya arsitekturnya pakai ARM. Game-game populer dengan anti cheat kayak Valorant ataupun game berat x86 lainnya nggak bakal jalan atau performanya bakal hancur di laptop yang pakai ARM based arsitektur ini ya. Ini laptop masa depan buat pure worker, penulis, jurnalis, pebisnis, dan kalau misalkan lu gamers atau mahasiswa teknik, coret ini dari list kalian. Dan paling terakhir kita rekap lagi biar kalian nggak bingung ya dari ke semua laptopnya. Pertama buat mahasiswa teknik atau gamer terselubung gitu ya, best performance-nya menurut gua ambil Asus ExpertBook PM1403 CDA. Karena dia punya eGPU yang cukup kencang di kelasnya dengan Radeon 680M yang cukup bisa diandelin buat beberapa kerjaan berat dan gaming juga ya. Gamingnya ya gaming kompetitif ya mungkin ya. Terus kalau misalnya lo content creator ataupun orang yang suka multitasking mania, menurut gua ambil HP Omnibook 3 NGAI. Karena apa? Karena RAM-nya udah 24GB plus udah pakai Ryzen AI 5 ya. Dan dia udah pakai eGPU Radeon 840M yang merupakan kombinasi manis buat kerja dan hiburan buat gua. Selanjutnya ada admin atau penulis ini yang ceroboh gitu ya. Menurut gua cocoknya ambil Lenovo ThinkPad FE14 Gen 7. Ini nggak bisa gaming tapi mungkin bakal awet sampai bertahun-tahun karena durability-nya oke banget nih laptop. Selanjutnya ada mobile worker non gamer. Ambil Acer Swift Go 14 AI. Layarnya ini salah satu yang terbaik, baterainya badak dan harganya tuh termurah di 9,6 jutaan, belum diskon ya. Selanjutnya ada MSI modern. Ini menurut gue skip dulu sih. Kecuali nih ya, lu dapat harga yang miring banget mungkin di 8 juta, 8,5 juta ya mungkin bakal menarik. Jadi ya pinter-pinter milih karena nyari duit itu susah. Jangan sampai nyesel di kemudian hari karena salah beli laptop. Kalau ada pertanyaan atau lu punya pengalaman pakai salah satu laptop ini, tulis di kolom komentar. Kita bisa diskusi, jangan sampai berantem aja. Gue Yusril dari PM Channel, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.